Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini saya Arnando Triwibowo, nomor induk mahasiswa 222012000. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang menjaga kerukunan melalui toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Yang pertama, kita akan membaca bersama-sama tentang Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41. Mari kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minuna bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul amali wa lakum amalukum antum bariyuna mimma a'malu wa ana bari'u mimma ta'malun. Yang artinya antara mereka ada orang beriman pada Al-Quran dan di antara mereka ada pula yang tidak beriman. Maka Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Jika mereka mendustakanmu, wahai Nabi Muhammad, katakanlah bagiku perbuatanku, bagimu perbuatanmu. Kamu harus berlepas diri dari apa yang akan atau aku buat, dan aku pun berlepas diri dari apa yang kamu perbuat. Itu tadi ayat Quran surat Az-Zunus ayat 40 sampai 41. Analisis yang dapat kita ambil dari Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41. Yang pertama menjelaskan tentang orang-orang Makkah terhadap dakwah Nabi yang membagi antara orang beriman dan orang yang tidak beriman. Yang selanjutnya, yang kedua adalah ayat 40 lebih menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang berbuat kerusakan dan akan memberi balasan atas perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukannya. Yang ketiga adalah ayat 41. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad bahwa untuk melepaskan diri dari orang-orang yang tidak mempercayai dengan menyatakan bahwa setiap orang-orang yang bertanggung jawab pada setiap apa yang ia kerjakan. Selanjutnya adalah toleransi. Ada yang tahu tentang toleransi? Baik, toleransi adalah suatu sikap yang memiliki batas ukur terhadap sesuatu yang berbeda yang mana masih diperbolehkan atau masih diizinkan. Toleransi juga menurut istilah adalah sikap tasamuh atau seperti yang saya bacakan tadi. Hadis Nabi tentang toleransi yaitu adalah seperti contoh yang saya ambil adalah An Ibnu Abbas radhiyallahu an qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayu adyani ahabu ilallahi qalal hanifiyatun samhah, yang artinya dari Ibnu Abbas. Ia mengatakan kepada seseorang yang bertanya kepada Nabi Muhammad tentang ajaran agama Islam, apakah yang dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah menjawab ajaran yang al-hanafiyah dan al-samah. Selanjutnya penjelasan tentang hadis tersebut adalah para ulama menjelaskan bahwa dari sekian banyak ajaran agama Islam yang paling dicintai Allah adalah ajaran Hanifiyah, saya ulang lagi, dan Asamhah. Maksudnya Hanifiyah adalah ajaran kebaikan yang suatu jauh dari keburukan atau kebatilan, sedangkan Al-Samhah atau toleran adalah perilaku yang memudahkan, tidak mengandung ajaran yang memaksa atau memberatkan umat. Al-Samhah dibangun di atas prinsip kemudahan didasarkan firman Allah pada
pada Quran surat Al-Hajj ayat 78. Macam-macam toleransi. Yang pertama adalah toleransi antar umat beragama. Yang kedua adalah antar umat Islam. Jadi toleransi juga dilakukan untuk antar umat beragama. Yang selanjutnya antara umat Islam sendiri. Selanjutnya pesan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 32. Mari kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalika. Selanjutnya yaitu adalah pesan dari Quran surat Al-Maidah ayat 32. Mari kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalik katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsi aw fasadi fil ardi fakannama qatalan nasa jami'ah wa man ahyaha fakannama ahya nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati summa inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Ayat ini menjelaskan tentang betapa berharganya nyawa seorang manusia. Yang kedua, asbabun nuzul ini diturunkan kepada anak cucu Nabi Adam terhadap perilaku dampak buruk tindakan keras. Jadi pada saat itu terjadi pembunuhan pertama di zaman atau pada keturunan atau anak daripada Nabi Adam sendiri. Maka surat inilah turun kepada Nabi Muhammad agar untuk menjadi peringatan terhadap dampak buruk tindakan keras. Selanjutnya kesimpulan dari surat Yunus. Yang pertama adalah menjelaskan tentang sikap-sikap orang-orang Mekah terhadap Nabi Muhammad SAW yang memisahkan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Dan ayat ini masih terikat dengan sifat toleransi. Yang kedua, Quran surat Al-Maidah ayat 32 dijelaskan bahwa betapa pentingnya nyawa seorang manusia, dan ayat ini turun kepada anak cucu Nabi Adam melalui Nabi Muhammad agar senantiasa menghargai nyawa seseorang karena mengingat peristiwa yang pernah dialami oleh anak daripada Nabi Adam, yaitu pembunuhan pertama di masa atau pada peradaban manusia, yang dimaksudkan agar senantiasa tetap berbuat baik dan menjauhi tindakan-tindakan yang keras. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.